Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di kesempatan yang penuh barokah ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih bisa berkumpul, yaitu di dalam rangka memakmurkan Masjid Abu Bakar Asy-Syiddiq, yaitu dengan program MTQ, yaitu Majelis Tadabbur Quran, yang mudah-mudahan dengan aktivitas ini memberikan berkah kepada kita semua, karena sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga apa yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yaitu tiada lain adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid kita dan orang-orang yang percaya itu kepada akhir, itu kepada hari akhir. Itu adalah merupakan orang-orang yang memakmurkan masjid. Itu ciri orang yang beriman dan orang-orang yang percaya kepada hari akhir. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya keberadaan kita berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dengan tadabbur Quran, mudah-mudahan menjadikan salah satu untuk memudahkan kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi insyaallah thariqan ila jannah." Barang siapa yang memudahkan kakinya untuk menuju majelis ilmu, insya Allah akan Allah mudahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiyuna wa Habibana Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kumaha daramang semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur ya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan berbagai nikmat yang begitu banyak kepada kita. Dan di antara nikmat yang paling agung yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang di antaranya itu Allah mudahkan langkah kita untuk selalu berada di masjid yang penuh barokah ini. Kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan salah satu orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selain nikmat kesehatan, nikmat kita dimudahkan urusan, dan juga kita bisa melangkahkan kaki untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur kita, sehingga kita tidak termasuk orang yang sia-sia di dalam kehidupan ini. Bahkan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang terus semangat mengisi dan memanfaatkan sisa umur kita ini yang masih ada. Karena Bapak-Bapak sekalian, suatu saat mungkin kita akan merasa merindukan pertemuan ini, maka mari kita manfaatkan dengan tadabbur Quran ini. Kita renungkan ayat-ayat Al-Quran yang insya Allah akan menjadi lebih yakin, dan kita lebih menjadikan bahwa Al-Quran ini merupakan salah satu pegangan yang harus kita terus pegang, sehingga menjadikan petunjuk yaitu bagi kita semua, yaitu di dalam kehidupan ini, dan insya Allah sampai kita menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, mengawali pertemuan ini, mari kita baca yaitu surat yang keempat ayat 174 sampai 175, yaitu surat yang keempat ayat 174 sampai 175.
halaman 105 Pak. Surat keempat surat An-Nisa, yaitu ayat 174 sampai 175. Sekali lagi surat keempat ayat 174 sampai 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فيدخلهم برحمة منه ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Sesungguhnya telah sampai kepada publik dari Tuhan Muhammad dengan sebaiknya, dan telah kami turunkan kepada ayat Al-Quran. Ada kepada orang yang beriman kepada Allah, berpegang teguh kepada agama. Maka Allah akan melakukan mereka yang dalamnya darinya surga dan membuka mereka jalan yang lurus. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia. Ayat ini menyeru kepada kita sebagai manusia. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Sungguh telah sampai kepadamu yaitu bukti-bukti kebenaran. Jadi ayat ini adalah merupakan salah satu ajakan kepada kita agar kita mengetahui apa bukti kebenaran, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kebenaran, Pak. Jadi sesuatu itu dianggap benar kalau ada buktinya. Seperti kita dikatakan bahwa kita sebagai warga Cempaka Arum ini manakala kita memiliki bukti. Apa buktinya? Di antaranya yaitu ketika kita sudah memiliki KTP ini sebagai bukti bahwa kita betul-betul warga YCA. Nah, lalu bagaimana bukti-bukti Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang diberikan kepada manusia? Mungkin kita kenal dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu dari kisah, yaitu dari Al-Quran dan dari Sirah Nabawi.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan bahwa kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang kita yakini itu tiada lain karena apa? Karena membawa bukti kebenarannya itu adalah dengan Al-Qur'an. Kita yakin kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita, rasul kita, dengan kebenarannya itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, karena beliau telah membawa bukti yaitu kebenarannya yaitu Al-Qur'anul Karim. Kenapa kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah merupakan salah satu bukti kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW? Karena Al-Quran ini adalah merupakan sebagai sumber bahkan jawaban bagi kita ketika kita menghadapi sesuatu urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Ini Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini adalah merupakan salah satu bukti kebenaran. Bahkan kalau kita mempelajari ilmu perbandingan agama, bahwa adanya Rasul itu harus ada syaratnya, yaitu kitabullah, harus ada pegangannya. Seorang Rasul itu harus yang menyampaikan untuk dirinya dan untuk umatnya itu harus membawa bukti kebenarannya, yaitu Alkitab, yaitu kitab Quran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kemudian kami turunkan kepada cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi ketika kita berbicara tentang cahaya, cahaya ini adalah merupakan sesuatu yang membawa kita kepada sesuatu yang terang. Dan sumber cahaya yang kita yakini dalam kehidupan ini, yang pertama adalah matahari. Yang kedua, ketika dalam kegelapan malam seperti ini, mungkin diantaranya yaitu dengan adanya cahaya listrik. Hanya bagaimana agar kita bisa mendapatkan cahaya tersebut, diantaranya kalau kita mau mendapatkan cahaya dari matahari, maka harus ada usaha, Pak. Diantaranya yaitu dengan kita keluar rumah, kita mengatur posisi bagaimana diri kita, wajah kita supaya terkena matahari. Ini kalau dengan cahaya matahari. Begitu juga saat kita ingin mendapatkan cahaya listrik seperti ini, kita jangan berada posisi di luar, Pak. Artinya kita harus masuk ke masjid ini supaya dapat cahaya. Lalu bagaimana ketika kita ingin mendapatkan bahwa cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena cahaya nurani yang hakiki itu adalah cahaya hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka caranya kita harus bagaimana mengatur posisi kita agar bisa mendapatkan cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diantaranya yaitu kita dengan duduk di sini, Pak, dengan melakukan thalabul ilmi. Ini salah satu upaya yaitu agar kita bisa mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan thalabul ilmi. Dan barang siapa yang diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diberi pemahaman beragama. Jadi ketika kita telah memahami dengan thalabul ilmi, lalu kita akan mengamalkan apa yang kita pelajari sehingga menjadi bekal kehidupan yang bermanfaat di dalam sebuah kehidupan ini. Ini adalah merupakan salah satu cahaya yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita dengan mengadakan seperti ini adalah merupakan salah satu upaya bagaimana agar kita mendapat cahaya hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cahaya itu tidak akan datang ketika kita tidak mau meraihnya. Dalam arti kita yaitu harus berusaha yaitu untuk mendapatkan bagaimana petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an adalah merupakan salah satu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi antaranya kita berupaya yaitu dengan membacanya, memahaminya, dan kita mengamalkan Al-Quran itu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Al-Quran ini akan betul-betul menjadi petunjuk yaitu bagi kita semua. Fa ammal ladzina amanu billahi wa tasimu bi.
Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh yaitu kepada agama, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia-Nya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman yaitu orang-orang yang berpegang teguh wa'tasim yaitu kepada tali agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan rahmat. Jadi salah satu untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berupa surga yang disebutkan dalam ayat tadi, di antaranya kita harus berpegang kepada agama dan berpegang kepada Al-Qur'an. Jadi harus ada pegangan dalam hidup ini, Pak. Sebagaimana kalau kita contohkan seseorang yang masuk ke dalam sumur yang dalam, Pak, kira-kira bisa selamat enggak, Pak? Bisa ya. Yaitu dengan adanya pertolongan sebuah tali, Pak. Masukin tali itu lalu kita angkat. Ya akan selamat insya Allah karena kita menggunakan tali atau tambang yang besar. Begitu juga tali Allah itu wa'tasim. Peganglah tali-tali Allah itu apa? Tali Allah itu yang diantaranya agama, Pak. Jadi kalau kita mau selamat di dunia ini, mampu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, diantaranya kita harus bisa berpegang teguh yaitu kepada tali agama Allah. Ini harus kita pegang, Pak, tali agama Allah. Bagaimana caranya? Ya kita harus melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pegang kuat-kuat dalam kehidupan ini. Hanya mungkin sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa suatu saat orang-orang yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala akan dianggap aneh, Pak. Akan dianggap aneh karena dengan situasi dunia yang seperti ini, semakin teknologi semakin tinggi, semakin kehidupan itu semakin bebas, semakin liberal, justru orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dianggap aneh, Pak. Itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh aja mungkin di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sehari-hari, jarang sekali di dalam pergaulan kita ketika kita bertemu dengan menyampaikan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang, Pak. Apalagi ketika kita berada di lingkungan besar dengan orang-orang yang umum, ya susah sekali untuk mengucapkan salam aja. Padahal ini adalah merupakan salah satu identitas kita sebagai umat Islam. Dan itu adalah merupakan bagian doa dari kita, Pak. Tapi sudahkah kita hanya mengamalkan satu kata itu Assalamualaikum warahmatullahi? Ini salah satu identitas kita. Tapi ternyata kita berat untuk memperlihatkan identitas kita, yaitu sebagai orang-orang Islam. Ini salah satu tantangannya. Ini yang mudah aja. Lalu bagaimana menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan membuktikan kita syariat Islam di dalam kehidupan ini berat, Pak, sekarang ini. Makanya kenapa kehidupan di dunia ini semakin hari semakin berat dalam kehidupan ini? Karena tidak sedikit orang-orang yang terlepas yaitu dari tali agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa terus istiqomah di dalam memegang tali agama Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita baca surat yang ke-6 ayat 155 halaman 149. Surat ke-6 ayat 155. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه
واتقوا لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك اتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Itulah menurutnya wala agar kamu. Nah, jawabannya, dan inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan penuh berkah. Ikutilah, bertakwalah agar kamu mendapat. Jadi kuncinya yaitu tidak lain ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, yaitu kitab yang penuh berkah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan Allah turunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' sebagai obat, wa rahmatan lil mu'minin, yaitu akan menjadi rahmat, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini, Pak, kalau kita mengamalkannya, ini memiliki keberkahan yang luar biasa, Pak. Mungkin sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis yang kita sering baca, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'ah. Al-Quran ini yang kita baca akan menjadi syafaat dan penolong, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satunya akan menjadi penolong ketika nanti saat kita berada di alam barzah, bahkan ketika kita sudah berada di akhirat kelak. Jadi Al-Quran ini akan menjadi penolong benteng itu bagi kita. Maka jangan bosan-bosan kita terus untuk membaca, mentadaburi Al-Quran yang penuh berkah. Walaupun berat, Pak, tidak sedikit kita di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah itu sangat. Karena tantangannya itu ya tidak ada lain adalah kadang-kadang diantaranya itu yaitu sifat malas. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang merasa ragu akan keyakinan Al-Quran Karim ini. Jadi seolah-olah kita lebih percaya di dalam konteks kehidupan dunia dibandingkan konteks kehidupan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwalah kepada Allah agar kita mendapat rahmat. Apa rahmat itu? Yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi setelah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diantaranya itu mardatil ridho Allah. Lalu apalagi tingkatannya setelah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat nanti, yaitu di akhirat. Makanya dalam ayat lagi, bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Jadi antaranya setelah kita yakin akan bukti-bukti Allah yang telah menyampaikan kepada kita, lalu bertakwalah, taatlah kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita merenungkan tentang isi-isi Al-Quran, bagaimana agar kita berkah dan selamat di dalam kehidupan ini. Di dalam makan aja, Bapak sekalian, Allah menyuruh makanlah yang baik dan halal. Nah, ini yang baik dan halal. Kenapa? Karena yang baik dan halal itu akan menyelamatkan kita. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW menyampaikan, tidak akan masuk surga orang yang tumbuh dagingnya daripada barang haram. Kemudian di dalam pergaulan kita, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, janganlah kalian memakan makanan dengan cara batil. Artinya apa? Dengan memakan barang-barang hak orang lain yang kita rebut. Ini salah satunya, Pak. Salah satu bukti kebenaran Al-Quran yang akan menyelamatkan di dalam sebuah kehidupan kita, yang diantaranya mewanti-wanti
Hanya bisakah kita melaksanakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran yang setiap hari kita baca? Makanya perlunya kita mentadaburi Al-Quran itu bukan hanya sekadar kita baca, akan tetapi apa isi Al-Quran dan kandungannya yang perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita agar hidup kita berkah dan selamat baik di dunia dan di akhirat. Al-Quran ini adalah merupakan salah satu sumber jawaban di dalam kehidupan kita, Bapak sekalian. Kalau kita berbicara tentang waris, Al-Quran ini merupakan salah satu jawabannya. Bagaimana hak untuk laki-laki, bagaimana hak untuk perempuan, bahkan bagaimana hak untuk suami dan istri. Ketika Al-Quran berbicara tentang keluarga, maka Al-Quran menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah merupakan sebuah rambu-rambu agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan agar kita terlepas yaitu dari api neraka. Kalau kita membayangkan bagaimana api neraka itu, Pak, kalau kita membaca dari ayat-ayat yang lain, bahkan dari hadis Rasulullah SAW, orang yang paling ringan siksaan neraka itu yang ketika kakinya ditempelkan aja sampai otaknya itu apa, Bu, menggolak ya gitu ya, seperti itu yang paling ringan, Pak. Itu yang baru nempel aja telapak kakinya, bagaimana yang beratnya, Pak. Al-Quran ini memberikan kabar kepada kita agar kita hati-hati di dalam kehidupan ini, agar kita selamat yaitu dari api neraka, Pak. Nah, ini perlunya kita tadabur bagaimana merenungkan Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini menjadi nasihat bagi kita semua, sehingga kita termasuk orang-orang yang di dalam kehidupan ini sesuai dengan Al-Quran sekalian. Masih ada waktu ya, masih ada waktu, kita coba lagi buka yaitu surat yang ke-7 ayat 96. Surat yang ke-7 ayat 96, halaman 163, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا عليهم من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Dan sekiranya pasti kami akan melimpahkan mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini juga menjelaskan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh,
pasti akan kami limpahkan kepada mereka, yaitu dari langit dan bumi. Bapak sekalian, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kita beriman, andaikan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu andaikan kita bertakwa, maka Allah akan bukakan pintu berkah, pintu kebaikan-kebaikan, yaitu dari langit dan bumi. Bapak sekalian, apa artinya berkah itu? Kebaikan, Pak. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan dari langit, tidak akan menyebabkan banjir manakala kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita kemarin lihat, Pak, di sini tidak hujan, Pak. Di Jakarta pagi hari hujan, itu di Kampung Melayu sudah mulai banjir, Pak. Ini harus menjadi renungan bagi kita semua. Kenapa itu terjadi? Padahal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan andaikan kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan ujian. Apakah itu ujian? Apakah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tuharul fasadu fil barri wa bahri bima kasabat aydihim. Terjadinya kerusakan di darat dan di lautan itu karena terjadi ulah tangan-tangan manusia. Kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, dari mana sumbernya, Pak? Makanya kita perlu mendeteksi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi sebuah gempa, maka apa yang ia lakukan itu bukan kenapa begini, akan tetapi dosa apa yang telah kita lakukan. Ini, Pak, mungkin kesalahan-kesalahan kita, sesuatu pelanggaran sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi murka kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menzolimi hamba-hambanya manakala taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi mereka ternyata mendustakan ayat-ayat kami sehingga kami siksa sesuai dengan yang mereka kerjakan ini, Pak, yang mudah. Maka oleh karena itu, ketika kita mendambakan keselamatan baik di dunia ini dan di akhirat kelak, maka mari kita isi dalam kehidupan ini, yaitu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dalam kehidupan ini sebuah renungan kita sebagai orang tua, kita sebagai ayah, ketika kita memiliki anak-anak kita yang karakternya berbeda, ada yang taat, ada yang kadang-kadang membangkang. Kita kasih semuanya itu anak-anak kita tiap hari, makan, pakaiannya, bekalnya. Akan tetapi ketika anak-anak itu ada yang membangkang kepada kita, mungkin tidak sedikit orang tua yang jengkel, memukulnya, mencubitnya, dan sebagainya, sebagai pelajaran. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita keluar dari rel dan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan teguran kepada kita, yaitu dengan berupa peringatan-peringatan yang mudah-mudahan itu kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah renungan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya mohon maaf Bapak ini karena kebetulan tadi itu narasumber kita itu sudah ngasih kabar kepada saya, Pak, kalau keburu saya datang, kalau tidak ya mungkin wayah nawek sini Bapak kena standby gitu. Yang pada akhirnya program MTQ hanya ketika tidak ada ya wayahna cenah kada selalu gitu, Pak, sebagai bekal. Dan itu bukan saya aja, suatu saat mungkin Bapak-Bapak sekalian yang mau mengisinya, saya persilakan. Mudah-mudahan program Majelis Tadabbur Quran ini sebagai upaya untuk lebih mendekatkan kita dengan Al-Quran, sehingga kita akan menjadi sahabat-sahabat Al-Quran. Jadi bukan hanya kita dekat dengan Al-Quran saat ini, akan tetapi suatu saat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Al-Quran ini akan menjadi syafaat
Makanya saya termotivasi Pak dengan adanya yang ini, dengan adanya satu huruf yang kita baca akan melahirkan 1 kali 10 akan menjadi 10 kebaikan. Maka mari kita usahakan istiqomah, mungkin setiap maghrib kita usahakan pada maghrib baca Quran, setelah subuh kita baca Quran, sehingga itu menjadi kebiasaan Pak buat kita semua, sehingga minimal ketaatan kita kepada Allah, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk amal soleh yang lainnya, karena kita tidak tahu Pak, mungkin tiap hari maksiat dan dosa kadang-kadang kita tidak terasa, mata kita, tangan kita, aktivitas kita, lisan kita terutama kadang-kadang kita tidak terasa. Mudah-mudahan dengan salah satu amaliyah kita sering membaca Al-Quran, mudah-mudahan ini menjadi andalan kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.